Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Irhamna, NPM 18310162, kelompok 15. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi kranium. Nah, untuk melengkapi nilai praktikum anatomi di Laboratorium Anatomi Universitas Malahayati. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja ke materinya ya. Nah, rangka kepala atau tengkorak yang biasa disebut kranium terdiri dari dua bagian, ada neurokranium dan viscerokranium. Nah, yang berwarna putih ini atau kepala ini namanya neurokranium, dan di bagian yang berwarna-warni itu namanya viscerokranium. Nah, batas antara neurokranium dan viscerokranium itu namanya basis kranii, yaitu yang secara kasar berada dalam suatu bidang oblik yang dibatasi oleh alis, meatus acousticus externus, dan occiput. Lalu bagian-bagian dari neurokranium ada os parietal 2, os temporal 2, os occipital, os ethmoid, os sphenoid, dan os frontal. Nah, kalau di bagian viscerokranium itu ada os nasal, maxilla, os zygomaticum, os mandibula. Nah, setelah itu kita buka saja. Nah, si neurokranium ini berfungsi untuk melindungi otak. Nah, sedangkan viscerokranium ini untuk pembentuk wajah atau muka. Nah, yang tadi disebutkan tuh sudah saya sampaikan di bagian neurokranium ada frontal bone, parietal bone 2, occipital bone, temporal bone 2, ada os sphenoid, ada os ethmoid. Nah, kita sebelum lanjut kita ke buka sobotannya terlebih dahulu untuk melihat regio-regio yang ada di kepala atau bagian-bagian yang ada di kepala. Nah, regio yang ada di kepala itu kita lihat dari depan ini ya. Ada regio frontalis, nah, ada regio orbitalis, ada regio infraorbitalis, ada regio zygomatica, ada regio oralis, ada regio busalis, ada regio nasalis itu di bagian hidung, ada regio temporalis, ada regio mentalis. Nah, sudah itu di regio-regio yang ada di bagian kepala. Ini kalau ini dilihat dari lateral ya, menjauhi atau menjauhi. Nah, di sini untuk melihat regio temporalis. Kalau dari depan kan tidak terlihat nih. Kalau di sini terlihat regio temporalis. Nah, regio temporalis. Dengan regio orbitalis juga terlihat, occipitalis terlihat kalau dari sini. Ya. Lanjut kita sekarang ke kranium tengkorak. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di sini ada, kalau di neurokranium ada os frontal terlihat. Nah, terus kalau di sini yang neurokranium hanya os frontal saja yang terlihat. Sini juga ada foramen supraorbitale. Nanti saya di akhir akan memberitahu foramen dan isi-isinya. Nah, di bagian sini, di bagian kranium dilihat dari frontal, yang terlihat jelas hanya ada bagian dari viscerokranium. Nah, di sini ada os zygomaticum. Nah, zygomaticum, ada maxilla terlihat. Maxilla. Lalu ada os nasal terlihat. Dan juga ada yang lebih jelas mandibula. Nah, mandibula. Ya. Nah, os frontal ini dia berhubungan dengan os frontale. Os nasale berhubungan dengan os frontale. Nah, melalui sutura frontonasalis dan ke masing-masing melalui sutura internasalis. Nah, jadi si os nasal ini berhubungan dengan os frontale. Lalu os zygomaticum ini os zygomaticum tadi nih di sebelah sini. Ini membentuk sebagian besar dari batas lateral dan batas bawah orbita. Ya, kita lanjut. Nah, ini lebih kelihatan lagi ada
sphenoid. Di bagian neurocranium ada os sphenoid. Nah, sphenoid. Ada foramen infraorbitale. Nah, yang sini ntar saya akan memberitahu juga di akhir. Nah, di sini juga terlihat maksila. Si maksila ini dia terletak di antara orbita dan rongga mulut. Nah, terus ada juga mandibula. Mandibula ada corpus mentale, ada corpus mandibulae. Nah, mandibula itu terdiri dari corpus dan rami mandibulae yang menyatu di angulus mandibulae. Dia. Corpus mandibula terdiri dari pars alveolaris dengan gigi dan basis mandibula di bawahnya. Tuh ya. Lanjut. Nah, kita lihat tulang-tulang tengkorak. Dilihat dari lateral atau menjauhi ini ya. Ada sutura coronalis. Nah, ada sutura spheno-squamosa. Terus ada juga sutura squamosa, ada sutura lamboidea, ada juga sutura parietomastoidea. Apa sih sutura? Sutura itu sendi yang menghubungkan dengan jaringan ikat yang hanya ada di dalam tengkorak. Nah, lanjut. Nah, ini kita lihat dari superior atau dari atas. Ada sutura coronalis. Nah, terus ada juga sutura sagittalis, ada juga sutura lamboidea. Nah, sutura lamboidea. Nah, lanjut. Kita lihat juga ini dari arah posterior atau dari belakang. Kalau dari belakang masih terlihat sutura sagittalis itu dia membelah dari ini nih sini gitu, sutura sagittalis. Terus ada sutura lamboidea. Ada sutura parietomastoidea, ada sutura occipitomastoidea. Nah, di sini juga ada foramen mastoideum. Nah, sini nih foramen mastoideum. Ya, lanjut. Nah, ini tulang-tulang tengkorak dari sisi sebelah kanan, dari arah medial, dia berarti mendekati. Nah, kalau dari arah medial kita melihat sutura coronalis, melihat juga foramen mastoideum. Nah, foramen mastoideum. Terus ada juga os palatinum. Lanjut. Nah, ini atap tengkorak atau yang biasa disebut kalvaria. Nah, kalvaria juga membentuk suatu kubah oval longitudinal di atas basis kranii dan melindungi rongga tengkorak. Tempat otak yang dikelilingi oleh meninges lunak dan keras terapung dalam liquor cerebrospinal. Nah, si kalvaria ini. Kalvaria dibagi dalam regio frontalis. Nah, regio frontalis nih. Sudah terlihat di sini. Ada juga parietalis, temporalis, dan occipitalis yang dibentuk oleh tulang-tulang dengan nama os frontale, os parietale, os temporale, dan os occipitale. Ini yang bentuknya ada regio-regionya. Lanjut. Nah, ini basis kranii interna. Os temporale, pars squamosa, os temporale, pars. Ada foramen mastoideum terlihat jelas juga. Foramen caesum ada juga. Ntar saya jelaskan isi-isinya di akhir ya. Nah, lanjut. Nah, ini dari 3 fossa kranii. Fossa kranii posterior adalah yang terbesar. Fossa ini terbentuk dari ossa temporalia, os occipitale, dan os sphenoidale.
dan ossa parietala dengan tingkat yang lebih kecil. Nah, yang paling besar kan ini ada 3 fossa. Ada fossa cranii anterior, ada fossa cranii media, sama fossa cranii posterior. Yang terbesar adalah fossa cranii posterior. Lanjut. Ini sama saja. Nah, sekarang saya akan membahas foramina. Nah, foramina itu ada basis cranii eksterna dan basis cranii interna. Foramina basis cranii interna. Nah, kita yang pertama dulu yang foramina basis cranii eksterna. Nah, ada di sini ada foramen incisivum. Nah, foramen incisivum kita lihat foramen incisivum di bagian mana. Nah, ini dia nih foramen incisivum. Nah, isinya di foramen incisivum itu ada nervus nasopalatinus dan nervus maxillaris. Terus yang kedua ada foramen platinum majus, foramen platinum majus. Nah, sini foramen platinum majus nih yang saya zoom. Nah, isi dari foramen platinum majus itu ada nervus palatinus mayor atau nervus maxillaris dan ada arteria palatina mayor atau arteri palatina descendens. Nah, terus ada foramina palatina minora. Nah, di sini nih di bawah foramen tadi palatinum majus. Nah, foramen. Nah, isi dari foramina palatina minora itu ada nervi palatini minores atau nervus maxillaris dan ada arteriae palatinae minores atau arteri palatina descendens. Nah, kita juga ke foramen retundum. Di foramen retundum itu ada tidak terlihat di sini foramen retundum. Nah, foramen retundum itu isinya ada nervus maxillaris. Nah, lalu ada foramen ovale, foramen ovale. Nah, foramen ovale di sini yang saya zoom. Nah, sini nih. Di antara sinilah pokoknya. Tuh, kita lihat tarik garisnya foramen ovale. Nah, si foramen ovale itu isinya ada nervus mandibularis dan plexus venosus foraminis ovalis. Nah, terus juga ada foramen spinosum. Foramen spinosum nih ya. Mana foramen spinosum? Nah, foramen spinosum. Ini dia. Yang di hijau, foramen spinosum. Tuh, kita tarik ke sini, foramen spinosum. Nah, isinya itu si foramen spinosum ada rami meningeus atau nervus mandibularis dan arteria meningea media atau arteria maxillaris. Nah, terus ada juga foramen stylomastoideum. Foramen stylomastoideum mana foramen? Nah, dia itu ada di nervus, isinya ada nervus facialis. Nervus facialis atau nervus 7 itu dia untuk otot wajah atau juga bisa juga untuk pengecapan di lidah. Terus ada selanjutnya ada foramen jugulare. Nah, foramen jugulare. Foramen jugulare itu ada dibagi anterior sama posterior. Nah, untuk bagian anterior itu isinya sinus petrosus inferior dan nervus glossopharyngeus. Lalu bagian posteriornya arteri meningea posterior. Terus yang terakhir ada foramen magnum. Nah, foramen magnum yang paling besar nih, lubang hitam. Nah, foramen magnum. Foramen magnum itu dia isinya ada meninges, ada plexus venosus vertebralis internus, terus ada arteriae vertebrales atau arteriae subclaviae, terus ada medulla oblongata, ada atau medulla spinalis sama radices spinales atau nervus accessorius. Nah, itu sudah kita ke bagian foramina basis cranii interna sama dengan isinya. Nah, ini dia nih foramina rotundum. Kalau di basis cranii eksterna tidak terlihat. Foramina retundum, foramen retundum. Isi dari foramen retundum tadi nervus maxillaris.
yang tidak terlihat saja tadi ya. Foramen rotundum saja yang tidak terlihat di eksterna. Kalau yang lainnya sama saja berarti. Nah, sudah itu saya akan membahas tentang klinisnya. Untuk klinisnya, biasa yang cedera yang paling biasa terjadi pada cedera ini kepala yaitu adalah fraktur Lefort. Nah, biasanya itu kecelakaan merupakan salah satu penyebab tersering fraktur. Nah, fraktur Lefort ada 3 klasifikasinya. Ada Lefort 1 yaitu garis fraktur horizontal disertai terpisahnya maksila bagian alveolar secara tersendiri, yaitu palatumnya mengapung, tadi itu palatum. Terus Lefort 2 ada garis fraktur piramidal yang mengenai maksila di regio infraorbitalis, os ethmoidale basis cranii di bagian anterior, dan os nasale juga dapat terkena. Terus ada juga Lefort 3 yaitu garis fraktur transversal dengan disosiasi kraniofacial. Nah, ini Lefort 1. Nah, ini Lefort 2 tadi. Dan ini gambaran Lefort 3. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.